wa'afihi, berikan dia kebaikan, wa'fu anhu, maafkan segala silap salahnya. Aku mau berhenti membunuh, apakah Tuhan mengampuni dosa aku? Berapa yang sudah kau bunuh? 99. Tuhan tidak mengampuni dosamu. Kalau begitu kau yang ke-100. Nggak bisa ke majelis karena anak sekarang sudah kuliah, makin sibuk. Nantilah kalau anak selesai kuliah makin sibuk karena anak sudah kerja. 5 tahun pacaran, orang pacaran nggak dinikahin itu sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelup, nggak dimakan. Sholawat itu menguatkan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nanti malam siap tabligh akbar, insya Allah. Kenapa siap? Karena ribuan orang Pulau Buru mendoakan Ustadz Abdul Somad. Betul? Sebetulnya saya pusing kepala saya, berat kepala saya. Tapi begitu sampai ke Pulau Buru, rupanya mereka mendoakan. Tak tahu entah dari mulut yang mana menembus pintu-pintu langit. Ya Allah, datangkan Ustaz Abdul Somad ke Pulau Buru, ya Allah. Sampaikan dia jumpa dengan kami, ya Allah. Doa itu dikabulkan Allah. Mungkin doa saya untuk diri saya belum tentu makbul karena penuh dengan kepentingan pribadi. Tapi doa saudara saya di tengah malam bersimpuh sujud, yang tak ada kepentingan politik, tak ada kepentingan uang, tak ada kepentingan ekonomi. Mereka beramal lillah. Langkah kakinya lillah, hayunan tangannya lillah. Semua mereka beramal karena Allah. Itulah yang membuat kita bersama malam ini. Betul? Berkawan karena harta binasa, berteman karena kuasa, berakhir dengan KPK. Tapi kalau bersaudara karena Allah, sampai ke surga di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita masuk surga bukan karena tahajud kita, tapi jangan gara-gara ini lalu tak tahajud. Tolong omongan saya jangan dibalik. Nanti ibu dibangunkan oleh suaminya. Oh my darling, tahajud yuk dek. Lalu ibu bangun, kita tahajud bukan masuk surga, bukan karena tahajud kita. Betul.
Tapi tahajud itu kita laksanakan untuk membahagiakan dan membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh berjamaah. Saya tidak ragu lagi dengan salat subuh berjamaah warga Pulau Buru. Sedangkan di tepi laut di tengah malam dingin-dingin saja begini mereka ramainya, apalagi sholat subuh. Kalau nggak percaya lihat besok. Kenapa majelis Rasulullah ini tidak buat pengajiannya di masjid ya? Duduk di masjid kan bernilai iktikaf. Setelah saya sampai kemari baru dapat jawabannya. Masjid mana yang sanggup menampung orang sebanyak ini? Betul. Jadi nanti kalau ada yang nanya, kenapa majelis ngaji nggak di masjid? Karena masjid bisa meledak kalau orang sebanyak ini masuk. Ini adalah orang-orang yang sudah lulus dari masjid dan sekarang mereka berada di tanah lapang karena ada orang yang takut ke masjid. Kalau dibuat acaranya di masjid, acaranya di mana? Di masjid. Ah, saya nggak jadi datang. Kenapa? Teman saya kemarin ke masjid meninggal. Apalagi godaan ke masjid ini luar biasa. Makanya saya di mana-mana tempat memang saya pesan Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid, kalau bisa saya tabligh akbarnya ada yang di masjid, ada yang di kantor, ada yang di tanah lapang. Kenapa di kantor? Supaya pegawai-pegawai ingat Allah. Kenapa di masjid? Kita mau ngaji. Stephen meninggal. Stephen. Baru saya dapat kabar orang baik yang selalu mengurus ceramah tausiah di mana-mana. Saya merinding. Baru saja di Jogja, beliau ngurus tausiah saya di Jogja, menemani ke Merapi Merbabu Koh Stephen Mu'allab untuk Koh Stephen Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu, ampunkan Koh Stephen ya Allah. Wa'afihi, berikan dia kebaikan. Wa'fu anhu, maafkan segala silap salahnya. Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al qabrahu furatan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma ja'al ahlahu minas sabirin, jadikan keluarganya, anak-anaknya orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika musibah itu datang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kita tak tahu entah kapan kematian itu datang. Saya jauh lebih tua dari Koh Stephen. Saya tidak pernah nanya kapan beliau lahir, tapi dari bentuk wajahnya saya
lebih tua. Dan beliau orang baik. Saya bersaksi di hadapan Allah zahir. Bertahun-tahun saya tausiah di mana-mana, beliau selalu datang. Ke Medan beliau datang, ke Jogja beliau datang. Beliau mengurus segala pengajian, dan banyak mu'alaf yang bersandar hidupnya dengan beliau, usaha macam-macam. Itulah untungnya kalau kita berjamaah, didoakan orang banyak dengan kebaikan-kebaikan. Kalau datang berita Ustaz Somad meninggal, berita itu sampai ke Pulau Buru, apakah orang Pulau Buru mau membacakan Al-Fatihah? Mau mendoakan? Itulah yang kita cari hidup ini. Apa yang kita kejar hidup ini? Saya selalu berpikir bahwa malam ini adalah malam saya terakhir hidup. Supaya apa? Supaya kalau besok pagi masih hidup, berarti Allah masih kasih kita kesempatan untuk beramal soleh. Kalau malam ini kita yakini ini malam terakhir kita akan menyayangi ayah ibu kita akan menyayangi istri dan anak-anak, kita akan menyayangi sahabat dan jamaah, kita tidak akan menyakiti, menzalimi, aniaya mereka. Kita tidak akan ingkar janji, kita tidak akan bohong, kita tidak akan dusta, karena kita yakin kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kalau kami kau beri hidup ya Allah, jadikan tambahan umur kami itu sebagai tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami malam ini mesti mati menghadapmu, jadikanlah kematian ini membuat kami berhenti dari segala dosa. Maka jangan pernah berhenti bermajlis. Kalaulah bukan karena majlis para habaib duduk bersama orang-orang soleh, sudah lama dunia ini tak ada rasanya lagi, hampa. Tapi karena masih ada orang-orang baik, kalau kita ketemu hati kita lapang, kalau kita jumpa hati kita tenang. Itulah yang membuat dunia ini indah. Mudah-mudahan keindahan ini sampai hari kiamat, sampai ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kami bersama malam ini di Pulau Buru ya Allah, bersama zuriat Rasulullah, bersama para ulama, bersama orang-orang ikhlas, bersama orang-orang baik. Izinkan pula kami nanti bersama di surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman tidak mau sendirian. Man syadza syadza finnar. Kalau sendirian juga dia akan masuk dalam neraka. Tolong yang jomblo jangan tersinggung. Maksud saya sendirian tadi itu bukan belum menikah. Mudah-mudahan yang belum menikah cepat ketemu jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Bapak enak bilang amin, ibu yang cemas. Iya kan, Bu? Malu. Ibunya ngaji, bapaknya ngaji, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ibunya ngaji, bapaknya Fir'aun. Mudah-mudahan dapat hidayah.
bapaknya ngaji, istrinya sundel bolong. Mudah-mudahan segera taubat nasuha. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya tuyul. Mudah-mudahan tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya penuh silap, salah dan dosa. Nabi Adam doanya yang paling tua mengaku salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa paling tua bukan doa minta surga. Doa paling tua bukan doa minta jauh dari neraka. Doa paling tua adalah doa mengaku bersilap dan salah dan minta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah ada seorang Bani Israel sudah membunuh 99 orang. Dia bawa pisaunya, dia mau taubat berhenti membunuh. Dia datangi pendeta Bani Israel. Hai tokoh agama, ya, aku mau berhenti membunuh. Apakah Tuhan mengampuni dosa aku? Berapa yang sudah kau bunuh? 99. Tuhan tidak mengampuni dosamu. Kalau begitu kau yang ke-100. Dilengkapkannya semua 100. Dalam Islam, man yudhnibu dzamban, ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang yang silap, khilaf, salah, berdosa, summa yatatahhar, dia mandi bertaubat. Mandi taubat gimana Pak Ustadz? Seperti mandi wajib, basah semua. Di mana mandinya Pak Ustadz? Boleh di kamar mandi, boleh di rumah. Di Pulau Buru jangan khawatir, ke laut bisa. Apalagi kalau sampai ke tengah, bukan cuma dosanya yang hilang, kau dosa sekalian hilang. Summa yusalli rak'ataini. Setelah mandi dia berwudu, lalu sholat sunat 2 rakaat. Yang di rumah sakit ruang ICU nggak bisa mandi, nggak bisa wudu, tayammum. Sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunnata taubat rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustadz terserah, pakai ayat yang lama, kulhu. Setelah itu salam, beristighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Minta ampun kepada Allah. Bagaimana dengan dosa-dosa masa lalu? 3. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Ulaika, mereka itu bertaubat, beriman dengan baik, beramal soleh. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosanya yang lalu
diganti Allah dengan kebaikan. Semoga Allah mengganti masa lalu kita dengan kebaikan. Jangan nunggu umur 40 tahun, jangan menunggu pensiun. Kamu udah ikut majelis, saya lagi sibuk sekarang, nantilah setelah pensiun. Memang malaikat maut datang setelah pengurusan pensiun. Tidak ada waktu sempat kalau tidak disempat-sempatkan. Kamu kenapa nggak hadir majelis? Anak saya masih sekolah. Nanti setelah anaknya sekolah nggak bisa ke majelis karena anak sekarang sudah kuliah, makin sibuk. Nantilah kalau anak selesai kuliah makin sibuk karena anak sudah kerja. Nantilah setelah anak nikah makin sibuk. Ternyata setelah anak nikah dia menitipkan anaknya pula. Betul. Maka mari kita sempatkan Kamis malam Jumat, majelis Rasulullah, majelis Asmaul Husna, majelis cinta Rasul dan ahli bait zuriat Rasulullah, majelis Yasin. Karena kalau majelis ini kita ikut, insya Allah barokahnya melimpah, hidup istiqomah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan solehah. Karena kita adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Itu artinya gemar berjamaah, bermajlis. Sholatnya berjamaah, zikirnya berjamaah, sedekahnya berjamaah. Mati kan sendiri-sendiri Pak Ustadz. Memang mati sendiri Beb, tapi jenazahmu insya Allah akan diantar oleh jamaah. Beritamu akan disiarkan kemana-mana. Orang akan sholat gaib dari jauh, orang akan mendoakanmu. Tapi kalau kau tidak berjamaah, maka khawatir godaan yang begitu besar. Apalagi anak-anak muda ini. Oh, tapi malam ini anak muda selamat semua. Yang tadi sore pacarnya ngajak jalan-jalan, guys kita jalan malam ini. Tidak, nanti malam ada majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus hubungan kita gimana? Putus. Mudah-mudahan semua yang pacaran putus. Yang pacaran putus. Yang pacaran putus. Jangan pingsan dulu. Semua yang putus akan segera menikah. Jangan takut tidak pacaran. Adik-adikku yang perempuan-perempuan, kalian jangan pacaran. Karena kalau kalian pacaran, kau sudah berapa lama pacaran? Sudah 5 tahun. What? 5 tahun pacaran. Orang pacaran gak dinikahin itu sama seperti iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelup, gak dimakan. Mohon maaf Habib, saya keceplosan.
Pacaran 5 tahun gak nikah-nikah, yang rugi laki-laki apa perempuan? Kalau seandainya tidak dinikahi, yang rugi laki-laki apa perempuan? Seandainya tersilap, tersalah, hamil yang muntah-muntah, laki-laki apa perempuan? Melahirkan anak yang malu, laki-laki apa perempuan? Kok mau? Sadarkan dirimu. Aku tidak mengejek, mengolok-olokmu adik-adikku sekalian. Perempuan adalah anakku, perempuan adalah ibuku, perempuan adalah istriku, perempuan adalah keponakanku, walaupun anakku duanya laki-laki. Anak perempuan ini mesti kita jaga. An-nisa imadul bilad. Tiang negeri ini adalah perempuan. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, negeri ini menjadi baik. Ini semua orang baik-baik ini pasti dilahirkan oleh perempuan yang baik-baik. Betul? Kalau ibu baik, lahir anaknya baik, jadi tentara, tentara yang baik, jadi polisi, polisi yang baik, jadi pengacara, pengacara yang baik, jadi pejabat, pejabat yang baik, jadi karyawan, karyawan yang baik, jujur, karena ibu akan menasihati anaknya. Aku tidak ingin mengandung orang 9 bulan 10 hari hanya akan menjadi calon penghuni neraka jahanam. Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bermajlis. Ini poin yang pertama. Yang kedua, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak ngutang. Kita berhutang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita bayar giginya yang patah, dapat kita bayar pelipisnya yang pecah, dapat kita bayar luka kakinya saat berdakwah. Kita membayarnya hanya dengan taat kepada Allah dan menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak meninggalkan istana yang megah, Nabi tidak meninggalkan kursi emas, Nabi tidak meninggalkan warisan apapun. Yang ditinggalkannya hanyalah taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu 2 perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ikut majlis pasti cinta Nabi, karena di majlis itu banyak solawat, solawat, solawat. Menyebut nama Nabi itu dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Karena dialah kita selamat dari api neraka jahanam. Kalau bukan karena dia, kita masih menyembah batu, menyembah kayu, menyembah hantu.
Tapi karena dia datang, dia mengajarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meninggal Nabi Muhammad, dilanjutkan oleh sahabat. Sahabat meninggal, dilanjutkan oleh tabi'in. Tabi'in meninggal, dilanjutkan tabi'in. Sampailah kepada para ulama dan para habaib, sampai ke bumi Pulau Buru ini. Dan akhirnya kita pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mengenalkan Nabi dengan buku. Yang belum beli buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak diceritakan, nanti anak kita lebih kenal Upin Ipin daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenalkan Nabi dengan maulid, mengenalkan Nabi dengan nasyid. Lagu-lagu tadi semuanya mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu menguatkan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya nural aini, marhaban, hati kami lapang. Ya nural aini, engkau cahaya mata kami. Orang kalau sudah jatuh cinta sayang, dia akan katakan orang itu, kau adalah cahaya mataku, buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Kalau ada bapak yang ngomong begitu, Bu, gombal. Jangan percaya. Buktinya kalau ibu meninggal, dia tuh, saya nggak ada ngomong, dia ngaku.